Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah seorang anak manusia, Naam. bukanlah Tuhan. Kalau ada orang melarang meriset tentang Yesus atau bicara tentang Yesus, maka itu bertentangan. Dan tentunya kalau diriset semakin jauh, semakin dalam, akan kita temukan bahwa sesungguhnya Yesus adalah seorang anak Muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore di pantai di daerah Peta, Ustaz. Peta, betul. Peta, yang sedikit lagi kita ke Israel. Oh, bukan, ke Filipina. Ini adalah kapal yang setiap hari, bukan setiap hari, setiap ada waktunya dia rutin dia ke Filipina, Ustaz, untuk mengirimkan barang. Itu ada bendera Indonesia, tapi dia riwari ke Filipina. Kadang kirim apa begitu. Baik, Ustaz. Ngomong-ngomong soal Israel. Yesus itu dulu di Nazaret. Dia bersekolah. Ada kepleset lidah dari Bapak Pendeta Esra Soru. Yang menyatakan bahwa Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA. Tetapi sesungguhnya kalaupun Yesus sekolah, apa yang dipelajari? Torah. 613 miswat ditambah halakah dan pola sistem manajerial pemerintahan yang termaktub di dalam pelaksanaan seperti perwakilan rakyat di sana. Tapi di sana perwakilan rakyat itu dipegang oleh seorang pemimpin agama, namanya kelompok Sanhedrin. Nah, kelompok Sanhedrin ini bukan hanya kelompok yang mengurusi soal agama, tapi juga pemerintahan, kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai pemimpin negara dan warga negara. Kelompok kedua adalah Esseni. Esseni ini adalah kelompok yang bergerak di bidang politik anti penjajahan Romawi. Dan Esseni terbukti berhasil ketika di zaman Judas Makabe, keluarga besar Makabe. Nah, ada dua lagi, yaitu para ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Itu murni hanya Torah atau urusan iman keagamaan, kayak seperti di Islam itu ada fikih dan syariah. Fikih syariah itu diurus oleh dua kelompok imam ini, namanya Farisi dan Saduki. Sementara Sanhedrin dan orang-orang Esseni itu juga bermain di wilayah politik kenegaraan, terutama untuk membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Demikian Yesus belajar itu. Jadi Yesus menghilang dari usia berapa, Ustaz? 9 tahun? 12 hingga 29. Hingga 29 tahun. Dan dia ternyata bersekolah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah seorang anak manusia. Bukanlah Tuhan. Bukan. Karena dia butuh mencari ilmu. Kalaulah dia Tuhan, dia adalah pusat sumber dari segala ilmu. Sebagaimana sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Allah wajud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran hayan sami'an basiran mutakalliman. Kalau Tuhan itu bersekolah, maka dia ternyata bukan Tuhan. Banyak hal yang dipelajari oleh anak Yesus, remaja Yesus, dan Yesus pradewasa. Karena dia juga belajar ilmu dagang. Karena Yahudi itu menguasai bisnis, menguasai bisnis secara skala besar, dan skalanya itu orang-orang Yahudi itu adalah skala-skala diambil bisnis yang main domainnya. Jadi misalnya kebutuhan penting, kebutuhan inti dari manusia. Contoh, bisnis air, bisnis makanan, bisnis bahan bakar, emas, timah, dan pertambangan pada umumnya, terutama batu bara. Nah,
Yesus juga belajar ini ketika beliau di dalam The Golden Legend dari Katolisitas, diceritakan bahwa beliau ikut paman beliau namanya Joseph Arimatea, yang adalah pengusaha besar, pemilik tambang timah dan emas, serta beberapa tambang kecil untuk batu bara. Sehingga pemerintah Inggris kuno, belum ada seperti pemerintah Inggris sekarang. Inggris pramodernisasi. Inggris monarki zaman dulu itu menunjuk beliau sebagai menteri perdagangan. Begitu kan? Itu ada di Katolisitas Golden Legend tentang Saint Joseph of Arimathea. Nah, Saint Joseph of Arimathea ini yang mengajarkan jadi banyak ilmunya nih. Yeshua HaMashiach ini banyak ilmu agama, dia selesai, lulus dengan sangat memuaskan. Cum laude lah mungkin ya. Ya kita nggak tahu, wallahu alam bisawab. Dia lulus itu sehingga dia bisa dipanggil Rabbi. Artinya dia lulus sekolah teologinya itu, teologi Yahudi. Lalu dia belajar juga ilmu seperti kenegaraan, tata negara. Yaitu bisa dibuktikan apa? Dia bergabung dengan orang Sanhedrin dan orang-orang Esseni, di mana bukti yang paling mendasar adalah salah satu hawariunnya, salah satu muridnya, salah satu sahabatnya, namanya Simon orang Zelot. Zelot adalah sebuah partai pemberontak menurut Roma, padahal itu partai para pahlawan yang melawan penjajahan dan melepaskan diri dari penjajahan Roma, namanya Zelot. Dan orang Zelot ada di dalam kelompoknya Simon, yang selalu setia sampai Simon mati. Masya Allah, Masya Allah. Simon orang Zelot. Nah, itu juga didekatkan sebetulnya dengan Yudas. Yudas Iskariot. Dia sebetulnya orang Sakari. Jadi Yudas Iskariot itu sebetulnya Yudas Sakari. Gula. Kenapa disebut gitu? Mereka main melawan pemerintah Roma dalam bisnis gula. Hebat ya? Luar biasa. Inilah pentingnya tentang mempelajari kehidupan dari sosok tokoh orang berpengaruh. Ya, kalau ada orang melarang meriset tentang Yesus atau bicara tentang Yesus, maka itu bertentangan. Karena justru kita harus menguak. Siapa sebenarnya Yesus Kristus? Siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Karena kalau Nabi Muhammad banyak yang meriset. Bahkan Michael Hartz mendudukan Nabi Muhammad sebagai nomor satu. Dan tarikh Nabi Muhammad, histori itu banyak sekali kitab-kitab yang meriset tentang sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad. Yesus Kristus banyak yang masih belum meriset. Padahal kalau mereka kekurangan pengetahuan tentang Yesus, jatuh-jatuhnya sebetulnya bukan memuliakan, jatuh-jatuhnya menghina Yesus. Nah, itu dia. Karena orang taunya cuma Yesus datang menebus juta, mati di tiang salib telanjang, digebukin, ditonjokin, diludahin, itu aja. Padahal dia mulia, beliau itu mulia. Dan muslimin yang menggali itu adalah muslimin yang ambil bagian dalam memuliakan Nabi Allah. Demikian, Ustaz. Masya Allah. Dan tentunya kalau diriset semakin jauh, semakin dalam, akan kita temukan bahwa sesungguhnya Yesus adalah seorang anak muslim. Barakallah. Dan dia sekolah di madrasah, Ustaz. Bukti. Beit Midrash. Lukas 2 nomor 46. Nama sekolahnya adalah Beit Midrash. Kalau di bahasa Arab kan namanya madrasah. Demikian. Barakallah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim